Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai katabolisme protein yang beranggotakan saya sendiri, Violita Salsabila Lesmana, lalu ada Anissa Indah Syaputri, lalu ada Vena Juta, Yeti Husnul Khotimah, dan juga Rizkiatul Maulidah. Yang pertama akan dijelaskan oleh Vena Juta. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau penguraian dari suatu senyawa kompleks ke senyawa sederhana. Nah, pada bab ini, pada katabolisme protein, kita menggunakan dua langkah, yaitu di mana yang langkah pertama yaitu transminasi dan deaminasi. Nah, langkah ini untuk penghapusan nitrogen. Kelompok alfa amino dikonversi menjadi ion amonium oleh deaminasi oksidatif glutamat. Nah, kelompok amino dari banyak asam amino ditransfer ke alfa ketoglutarat untuk membentuk glutamat, yang kemudian secara oksidatif dideaminasi untuk menghasilkan ion amonium. Nah, bisa dilihat ya di reaksi ini, amino asid berpindah menjadi glutamat, yang ini terjadi reaksi transminasi, dan dari glutamat menghasilkan ion amonium, dan ini terjadi di deaminasi oksidatif. Pada penghapusan nitrogen, tadi sudah disebutkan bahwa ada dua langkah dalam penghapusan nitrogen. Nah, langkah pertama yaitu transminasi, di mana transminasi itu pemindahan gugus amino dari asam alfa amino ke ikatan lain, atau bisa secara langsung dikatakan pemindahan gugus amino 1 ke gugus amino 2. Nah, di transminasi terdapat aminotransferase, di mana aminotransferase mengkatalisis transfer gugus alfa amino dari asam alfa amino ke alfa ketoasida. Enzim ini juga disebut transminase. Umumnya menyalurkan gugus alfa amino dari berbagai asam amino ke alfa glutarat untuk dikonversi menjadi NH4+. Nah, perhatikan reaksi di bawah ini ya. Di sini ketika asam amino 1 dipindahkan ke alfa ketoasida dan mengalami perubahan struktur menjadi alfa ketoasida, selanjutnya menghasilkan alfa ketoasida dan asam amino 2. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh aminotransferase. Nah, selain ada reaksi itu, terdapat reaksi asam amino lainnya. Nah, di sini ada jenis asparat, di mana asparat merupakan asam amino lainnya. Di sini asparat ketika dipindahkan ke alfa ketoglutarat menghasilkan oksaloaksetat dan glutamat. Nah, di sini asparat, reaksi ini dikatalisis oleh aspartat aminotransferase, di mana asparat menjadi oksaloasetat, alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat. Nah, selanjutnya ada alanin. Alanin ketika terjadi pemindahan gugus amino ke alfa ketoglutarat menghasilkan pirufat dan glutamat. Dan reaksi ini dikatalisis oleh alanin aminotransferase. Di sini alanin berubah menjadi pirufat dan alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat. Selanjutnya, atom nitrogen yang ditransfer ke alfa ketoglutarat dalam reaksi transminasi diubah menjadi ion amonium bebas oleh deaminasi oksidatif glutamat. Nah, tadi setelah dilakukan langkah pertama, selanjutnya kita
akan melakukan langkah kedua, yaitu deaminasi oksidatif, di mana di deaminasi oksidatif ini yaitu tentang memisahkan gugus asam amino dari asam amino yang tadinya dipindahkan di transminasi, sekarang di deaminasi oksidatif akan dipisahkan untuk memisahkan. Nah, perhatikan reaksi ini ya. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim yang bernama dehidrogenase glutamat. Nah, enzim ini yang nantinya akan kita temui lagi dalam penggabungan amonia ke dalam biomolekul. Nah, enzim ini membantu masuk dan keluarnya nitrogen dari sistem biokimia. Pada deaminasi oksidatif, selain menggunakan NADH, bisa juga menggunakan NADPH sebagai daya reduksi atau aseptor elektron. Nah, dehidrogenase glutamat terletak di mitokondria seperti beberapa enzim lainnya yang diperlukan untuk produksi urea. Pada vertebrata seringkali bentuk NH4+ yang diekskresikan. Kompartemen ini mengasingkan amonia bebas yang sangat beracun. Pada vertebrata, aktivitas dehidrogenase glutamat diatur secara allosterik. Enzim ini terdiri dari 6 subunit identik. Guanosin trifosfat dan adenosin trifosfat adalah inhibitor allosterik, di mana guanosin difosfat dan adenosin difosfat sebagai aktivator allosterik. Oleh karena itu, penurunan muatan energi dalam sel mempercepat oksidasi asam amino. Nah, perhatikan reaksi berikut ini ya. Ini merupakan jumlah reaksi yang dikatalisis oleh aminotransferase dan dehidrogenase glutamat. Meskipun atom nitrogen dari sebagian besar asam amino ditransfer ke alfa-ketoglutarat, kelompok aminoserin dan treonin dapat langsung diubah menjadi NH4+. Nah, perhatikan reaksi berikut ya. Serin menghasilkan pirufat dan NH4+, dan treonin menghasilkan alfa-ketobutirat dan NH4+. Nah, pada reaksi serin dan treonin ini langsung dikatalisis pada deaminasi langsung dikatalisis oleh serin dehidratase dan treonin dehidratase. Nah, pada serin dikatalisis langsung oleh dehidratase dan treonin dikatalisis oleh treonin dehidratase. Nah, pada kedua reaksi ini diperantarai oleh piridoksal fosfat atau PLP. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa pada sebagian besar vertebrata NH4 diubah menjadi urea untuk diekskresi. Nah, perhatikan reaksi berikut ini ya. Reaksi ini bisa dibilang merupakan reaksi umum, yaitu reaksi di mana yang tadi sudah dijelaskan dalam langkah-langkah, yaitu ada langkah transminasi dan deaminasi. Nah, dalam reaksi ini bisa perhatikan ya, alfa amino acid mengalami pemindahan menjadi alfa ketoasid, lalu alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat. Alfa ketoglutarat dan glutamat ini terjadi di transminasi, di mana glutamat akan mengeluarkan NH3 yang nantinya akan membentuk NH4+. NH4+ ini yang masuk dalam siklus urea. Nah, siklus urea ini yang nantinya akan menghasilkan urea. Nah, pada katabolisme protein ini yaitu terjadi pemecahan pada protein-protein yang nantinya protein ini akan pecah kembali menjadi
urea. Selanjutnya, pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, melanjut dari penjelasan saudari Vena tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jaringan periferal yang mengangkut nitrogen ke hati. Nah, meskipun banyak degradasi asam amino terjadi di hati tidak dapat mendeaminasi asam amino rantai cabang leusin, valin, dan isoleusin. Jaringan lain, terutama otot, menggunakan asam amino rantai cabang sebagai sumber bahan bakar. Nah, bagaimana sih nitrogen diproses dalam jaringan lain ini? Seperti di hati, langkah pertama adalah menghilangkan nitrogen dari asam amino. Namun, otot kekurangan enzim dari siklus urea, yaitu serangkaian reaksi yang mempersiapkan nitrogen untuk ekskresi. Nah, jadi dalam otot, nitrogen harus dilepaskan dalam bentuk yang dapat diserap oleh hati dan diubah menjadi urea. Nitrogen diangkut dari otot ke hati dalam dua bentuk transportasi utama, yaitu alanin dan glutamin. Glutamat dibentuk oleh reaksi transaminasi, tetapi nitrogen kemudian ditransfer ke pirufat untuk membentuk alanin yang akan dilepaskan ke dalam darah. Nah, selanjutnya, pada slide selanjutnya bisa dilihat di sini ada gambar siklus glukosa alanin, yaitu ada liver, hati, dan di sebelah kanan ada muscle atau otot. Nah, apa sih siklus glukosa alanin ini? Siklus glukosa alanin adalah serangkaian reaksi di mana gugus amino dan karbon dari otot diangkut ke hati. Nah, siklus ini berfungsi sebagai metode membersihkan jaringan otot ion amonium beracun, serta secara tidak langsung menyediakan glukosa untuk jaringan otot yang kekurangan energi. Nah, selama latihan dan di bawah periode puasa yang berkepanjangan, otot menggunakan asam amino rantai cabang sebagai bahan bakar. Nitrogen yang dikeluarkan dipindahkan melalui glutamat ke alanin. Sambil dilihat ya gambarnya ya. Selanjutnya yang akan dilepaskan ke dalam aliran darah atau blood. Nah, di hati alanin akan diambil dan diubah menjadi pirufat untuk sintesis glukosa berikutnya. Tetapi nitrogen kemudian ditransfer ke pirufat untuk membentuk alanin yang dilepaskan ke dalam darah. Hati mengambil alanin dan mengubahnya kembali menjadi pirufat melalui transaminasi. Pirufat dapat digunakan untuk gluconeogenesis. Nah, dan gugus amino akhirnya muncul sebagai urea. Transportasi ini disebut sebagai siklus glukosa alanin. Nah, ini mengingatkan pada siklus Cori yang telah dibahas sebelumnya ya. Nah, namun berbeda dengan siklus Cori, pirufat tidak direduksi sebagai menjadi laktat. Dan dengan demikian lebih banyak elektron berenergi tinggi tersedia untuk fosforilasi oksidatif pada otot. Nitrogen juga dapat diangkut sebagai glutamin. Glutamin sintetase mengkatalisasi sintesis glutamin dari glutamat dan ion NH4+ atau ion amonium dalam reaksi yang bergantung pada ATP. Nah, pada slide selanjutnya, mari kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah reaksinya ya. Nah, atom nitrogen glutamin dapat diubah menjadi urea di hati. Nah, lanjut ke slide selanjutnya, akan membahas mengenai ion amonium yang dikonversi menjadi urea di sebagian besar vertebrata terestrial. Nah, beberapa ion amonium yang terbentuk dalam pemecahan asam amino dikonsumsi dalam biosintesis nyawa nitrogen. Pada kebanyakan vertebrata terestrial, kelebihan ion amonium ini diubah menjadi urea dan kemudian diekskresikan. Nah, organisme seperti ini disebut sebagai ureotelik. Nah, pada vertebrata darat, urea disintesis oleh siklus urea. Nanti akan disediakan gambar siklus ureanya ya. Nah, salah satu atom nitrogen urea itu ditransfer dari asam amino, aspartat. Nah, atom nitrogen lainnya berasal langsung dari ion amonium bebas. Dan atom karbon berasal dari asam karbonat yang berasal dari hidrasi karbon dioksida. Nah, baik, selanjutnya ini ada gambar siklus urea. Mari kita simak bersama-sama ya gambar ini. Nah, siklus urea ini adalah proses lanjutan dari amonia. Amonia ini akan ditambah dengan asam karbonat atau bikarbonat yang berasal dari karbon dioksida dan akan berubah menjadi karbamoil fosfat. Bisa dilihat sambil dilihat gambarnya.
Nah, karbomoil fosfat ini akan menjadi sitrulin yang akan dibantu oleh ornitin. Setelah sitrulin terbentuk, maka sitrulin yang tadinya terletak di mitokondria akan keluar ke sitosol atau sitoplasma. Di sitosol ini akan bertemu dengan aspartat dan membentuk arginosusinat. Arginosusinat ini akan terpecah menjadi arginin dan fumarat. Untuk fumarat akan masuk ke dalam siklus Krebs, sedangkan untuk arginin akan terpecah kembali menjadi urea dan ornitin. Nah, ornitin akan kembali ke siklus awal dan akan membantu perubahan karbomoil fosfat menjadi sitrulin. Sedangkan urea menjadi hasil akhir dari pembuangan siklus urea ini. Nah, itu penjelasan mengenai siklus urea. Nah, selanjutnya, perhatikan di reaksi ini, di slide selanjutnya. Perhatikan bahwa NH3 karena merupakan basa kuat, biasanya ada sebagai ion amonium dalam larutan air. Namun, karbomoil fosfat sintase mendeprotonasi ion dan menggunakan amonia sebagai substrat. Nah, reaksi dimulai dengan fosforilasi asam karbonat untuk membentuk karboksifosfat. Nah, yang kemudian bereaksi dengan amonia untuk membentuk asam karbomat atau bikarbonat. Nah, akhirnya molekul kedua ATP memfosforilasi asam karbamat menjadi karbamoil fosfat gitu. Nah, konsumsi dua molekul ATP membuat sintesis karbomoil fosfat ini pada dasarnya tidak dapat diubah. Enzim mamalia membutuhkan molekul pengatur N-asetilglutamat untuk aktivitasnya. Nah, di sini kan ada gambar N-asetilglutamat ya. Nah, nanti N-asetilglutamat ini disintesis hanya jika ada asam amino bebas. Suatu sinyal biokimia bahwa setiap amonia yang dihasilkan harus dibuang gitu. Nah, sintesis karbomoil fosfat dan siklus urea ini sangat tergantung pada keberadaan asam N-asetilglutamat ini begitu. Nah, kelompok karbomoil fosfat ditransfer ke ornitin untuk membentuk sitrulin dalam suatu reaksi yang dikatalisis oleh ornitin transkarbomoilase. Oke. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ornitin dan sitrulin adalah asam amino, tetapi bukan termasuk yang digunakan sebagai bahan pembangunan protein. Nah, pembentukan ion amonium oleh glutamat dehidrogenase, penggabungannya ke dalam karbomoil fosfat dan sintesis sitrulin berikutnya terjadi dalam matriks mitokondria. Nah, sebaliknya 3 reaksi selanjutnya dari siklus urea yang mengarah pada pembentukan urea terjadi di sitoplasma. Nah, sitrulin diangkut ke sitoplasma untuk ditukar dengan ornitin, mengembun dengan aspartat, donor kelompok urea amino kedua. Nah, sintesis arginosuksinat ini dikatalisis oleh arginosuksinat sintase, didorong oleh pembelahan ATP menjadi AMP dan pirosfat dan oleh hidrolisis pirosfat selanjutnya begitu. Nah, lanjut. Di sini arginosukinase kemudian memotong arginosuksinat menjadi arginin dan fumarat. Bisa dilihat ya reaksinya ya. Dengan demikian, kerangka karbon aspartat dipertahankan dalam bentuk fumarat. Akhirnya, arginin dihidrolisis untuk menghasilkan urea dan ornitin dalam suatu reaksi yang dikatalisis oleh arginase. Ornitin kemudian diangkut kembali ke mitokondria untuk memulai siklus lain. Nah, urea diekskresikan. Nah, manusia tuh umumnya mengeluarkan sekitar 10 kg atau 22 pon urea per tahun. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah siklus urea terkait dengan gluconeogenesis. Pada reaksi pertama, ion amonium direaksikan dengan asam karbonat yang dihasilkan dari karbon dioksida ya. Nah, dengan demikian persamaan keseluruhan dari siklus urea ini adalah bisa kita lihat di gambar. Jadi keseluruhan persamaan keseluruhan dari siklus ureanya itu adalah ini ya. Lanjut. Nah, sintesis fumarat oleh siklus urea penting karena merupakan prekursor untuk sintesis glukosa. Nah, fumaratnya akan terhidrasi menjadi malat. Nah,
zat antara dari siklus asam sitrat yang kemudian dioksidasi menjadi oksaloasetat. Nah, oksaloasetat dapat diubah menjadi glukosa oleh gluconeogenesis atau ditransaminasi menjadi aspartat begitu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai kerangka atom karbon asam amino setelah penghilangan gugus asam amino. Nah, atom karbon dari asam amino ini terdegradasi muncul sebagai intermediate metabolisme utama. Strategi degradasi asam amino ini adalah mengubah kerangka karbon menjadi perantara metabolisme utama yang dapat diubah menjadi glukosa atau dioksidasi menjadi asam sitrat. Nah, jalur konversi ini dapat dilalui dengan jalur yang sangat sederhana maupun jalur yang kompleks. Kemudian, kerangka karbon dari 20 ragam asam amino ini disalurkan menjadi hanya 7 molekul. 7 molekul ini merupakan molekul metabolit. Nah, molekul metabolit ini adalah senyawa yang dapat bersifat ketogenik maupun glukogenik. Ketujuh molekul ini diantaranya ada yang pertama asetil-CoA, yang kedua asetoasetil-CoA, yang ketiga ada pirufat, yang keempat ada alfa-ketoglutarat, yang kelima ada suksinil-CoA, yang keenam ada fumarat, dan yang terakhir ada oksaloasetat. Nah, asam amino yang terdegradasi menjadi asetil-CoA atau asetoasetil-CoA ini dia disebut sebagai asam amino ketogenik. Kenapa seperti itu? Karena asetil-CoA atau asetoasetil-CoA ini menghasilkan badan keton ataupun asam lemak. Nah, dan juga asetil-CoA dan asetoasetil-CoA ini tidak dapat digunakan untuk mensintesis glukosa. Nah, sedangkan asam amino yang terdegradasi menjadi pirufat, alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, fumarat, dan juga oksaloasetat ini, mereka disebut dengan asam amino glukogenik. Kenapa mereka disebut dengan asam amino glukogenik? Karena kelima molekul ini dapat melakukan sintesis bersih glukosa, yang dimana terjadi karena siklus asam sitrat antara fosfoenol dengan pirufat, yang kemudian membentuk fosfoenol pirufat, yang diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Dari 20 asam amino, hanya leusin dan lisin yang merupakan asam amino ketogenik. Sedangkan treonin, isoleusin, fenilalanin, triptofan, dan juga tirosin merupakan asam amino yang bersifat glukogenik dan ketogenik. Nah, beberapa atom karbon asam amino tersebut muncul dalam asetil-CoA ataupun asetoasetil-CoA. Sedangkan asam amino lain muncul dalam prekursor glukosa potensial. Selanjutnya, di sini terdapat gambar dari kerangka atom C asam amino. Nah, dalam gambar tersebut terdapat senyawa asam amino yang bersifat ketogenik maupun glukogenik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, dalam gambar ini terdapat senyawa-senyawa seperti pirufat, oksaloasetat, asetil-CoA, asetoasetil-CoA, alfa-ketoglutarat, fumarat, dan juga susinil-CoA. Nah, kita akan mulai dari yang pirufat. Pirufat ini merupakan hasil katabolisme kerangka karbon dari asam amino alanin, sistein, lisin, serin, treonin, dan juga triptofan. Nah, pirufat ini dia dapat membentuk oksaloasetat, yang dimana oksaloasetat ini merupakan kerangka atom karbon hasil dari katabolisme asam amino asparagin dan juga aspartat. Selanjutnya ada fumarat. Fumarat ini merupakan kerangka karbon hasil katabolisme asam amino aspartat, fenilalanin, dan juga tirosin. Selanjutnya ada susinil-CoA. Susinil-CoA merupakan hasil dari katabolisme kerangka karbon asam amino isoleusin, metionin, dan juga treonin. Nah, selanjutnya ada alfa-ketoglutarat. Alfa-ketoglutarat ini merupakan hasil katabolisme kerangka karbon dari asam amino arginin, glutamat, glutamin,
histidin, dan juga prolin. Nah, selanjutnya dapat dilihat pirufat ini dia juga dapat membentuk asetil-CoA, di mana yang asetil-CoA ini dia merupakan hasil dari katabolisme kerangka atom karbon dari asam amino isoleusin, leusin, treonin, dan juga triptofan. Selanjutnya ada asetil-asetil-CoA, ini yang terakhir. Nah, asetil-asetil-CoA ini merupakan hasil dari katabolisme kerangka karbon dari asam amino leusin, lisin, fenilalanin, triptofan, dan juga tirasin. Nah, dari pirufat yang membentuk oksalat, kemudian ada fumarat, ada susinil-CoA, ada alfa-ketoglutarat, ini merupakan asam amino yang bersifat glukogenik, sehingga kelima senyawa ini menghasilkan fosfoenol pirufat yang kemudian nantinya akan dibentuk menjadi glukosa. Selanjutnya, di sini terdapat gambar pembentukan pirufat dari asam amino. Pirufat ini merupakan titik masuk ke metabolisme dari 3 asam amino. Yang pertama ada alanin, ada sistein, dan juga ada sirin. Nah, alanin ini dia pertama itu terbentuk dari triptofan. Nah, dari triptofan dia membentuk alanin, kemudian diubah menjadi pirufat. Selanjutnya yang kedua itu ada sirin. Nah, sirin ini dia pertama dibentuk dari glisin. Glisin, kemudian dia membentuk sirin, yang reaksinya merupakan reaksi reversibel, kemudian diubah menjadi pirufat. Nah, yang ketiga ada sistein. Sistein ini dia dirubah menjadi pirufat. Yang terakhir ada treonin. Treonin ini membentuk 2 amino 3 ketobutirat. Nah, kemudian diubah menjadi pirufat. Reaksi sederhana lain dalam degradasi asam amino yaitu deaminasi serin menjadi pirufat oleh serin dehidratase. Reaksinya adalah serin menghasilkan pirufat ditambah dengan amino. Nah, konversi sistein menjadi pirufat ini sifatnya kompleks. Konversi ini dapat melalui beberapa jalur dengan atom sulfur atau atom es. Sistein ini muncul dalam H2S atau hidrogen sulfida, SCN- atau tiociana, dan juga SO3-2- atau sulfit. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyambung penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya, oksaloasetat adalah titik masuk lain ke metabolisme. Nah, untuk terbentuknya oksaloasetat ini bisa melalui reaksi transminasi dari aspartat menjadi oksaloasetat. Di sini bisa kita lihat reaksinya, aspartat ditambah alfa-ketoglutarat menghasilkan oksaloasetat plus glutamat. Jadi, tadi kan transminasi. Nah, apa sih yang dimaksud reaksi transminasi itu? Nah, transminasi, trans, perpindahan, kayak transmigrasi, perpindahan penduduk. Ini transminasi, transaminasi. Jadi, perpindahan gugus asam amino, amina. Jadi, perpindahan gugus asam amino atau NH2 dari suatu asam amino ke asam amino lain yang biasanya merupakan asam keto. Nah, alfa-ketoglutarat ini kan merupakan asam keto yang selanjutnya akan menghasilkan oksaloasetat ini. Selanjutnya, transminasi ini terjadinya di mana sih? Jadi, transminasi ini terjadinya di mitokondria ya. Jadi, terjadinya di dalam mitokondria. Selanjutnya, ada alfa-ketoglutarat juga titik masuk lain ke metabolisme. Jadi, selain oksaloasetat ini, alfa-ketoglutarat juga merupakan titik masuk lain ke metabolisme. Di sini pertama asam amino dikonversi dulu menjadi glutamat. Di sini bisa dilihat reaksinya. Ini asam amino ya, ada glutamin, prolin, arginin, dan histidin. Dia dikonversi menjadi glutamat. Setelah itu glutamat akan dideaminasi menjadi alfa-ketoglutarat atau asam keto. Nah, tadi kan transaminasi, sekarang deaminasi. Apa itu deaminasi? Deaminasi yaitu pemindahan gugus. Pemindahan gugus asam amino dari suatu asam amino ke asam amino lainnya yang biasanya diikuti oleh pembentukan asam keto. Nah, di sini bisa kita lihat ini dari asam amino yang satu dipindah ke asam amino lainnya.
sehingga terbentuklah alfa-ketoglutarate ini. Nah, tadi kan di sini beberapa asam amino dikonversi menjadi glutamat. Ada glutamin, prolin, arginin, dan histidin. Lalu bagaimana sih cara mengkonversinya? Di sini yang pertama perubahan dari histidin ke glutamat. Nah, di sini melalui beberapa tahap. Pertama, histidin diubah dulu menjadi urokonat. Nah, perubahan menjadi urokonat. Selanjutnya ada dari urokonat menjadi 4 imidizolen 5 propionat. Nah, ini reaksinya reaksi oksidasi. Selanjutnya ada lagi dari 4 imidizolen 5 propionat ini menjadi N-forfoaminoglutamat. Di sini sama terjadi reaksi oksidasi juga. Selanjutnya dari N-forfoaminoglutamat baru menjadi glutamat yang terakhir ini ya. Nah, di sini bisa dilihat sangat panjang sekali tahapannya. Selanjutnya prolin dan arginin. Prolin dan arginin di sini, prolin pertama dikonversi dulu menjadi prolin 5 karboksilat. Setelah itu barulah dia menjadi glutamat gamma semialdehid. Nah, setelah itu dia dioksidasi menjadi glutamat, baru dioksidasi menjadi glutamat. Begitupun dengan arginin. Arginin pertamanya dikonversi dulu menjadi ornitin. Setelah menjadi ornitin, baru dia dikonversi menjadi glutamat gamma semialdehid. Setelah itu barulah dia dioksidasi menjadi glutamat. Lalu selanjutnya, suksinil koenzim A adalah titik masuk untuk beberapa asam amino nonpolar. Asam amino nonpolar, apa aja sih asam amino nonpolar itu? Di sini ada metionin, isoleucin, dan valin. Nah, untuk dikonversi menjadi suksinil koenzim A, metionin, valin, sama isoleucin ini dia dikonversi dulu. Nah, untuk menjadi suksinil koenzim A ini ada beberapa zat antaranya. Ada propionil koenzim A sama ada metionil koenzim A. Nah, ini merupakan zat antaranya ya sebelum menjadi suksinil koenzim A. Di sini bisa dilihat reaksinya. Nah, lalu di sini asam amino bercabang menghasilkan asetil koenzim A, asetoasetat, atau suksinil koenzim A. Nah, asam amino bercabang ada apa aja sih? Di sini ada leusin, isoleucin, dan valin. Nah, pertama, leusin ditransminasi menjadi alpha ketoisokaproat. Nah, setelah ditransminasi, lalu alpha ketoisokaproat ini didekarboksilasi menjadi isovareryl koenzim A. Nah, setelah menjadi isovareryl koenzim A kemudian didehidrogenasi untuk menghasilkan beta metil krotonil koenzim A. Nah, isovareryl koenzim A dia didehidrogenasi. Dehidrogenasi kan berarti ada pemindahan hidrogen. Berarti harus ada akseptornya untuk penerima hidrogennya itu. Akseptornya di sini adalah FAD. Di sini FAD berperan sebagai akseptor hidrogennya. Setelah itu, dia barulah menghasilkan beta metil krotonil koenzim A. Nah, setelah itu baru dari beta metil krotonil koenzim A ini dia dikonversi lagi menjadi beta metil glutokonil koenzim A. Nah, setelah itu beta metil glutokonil koenzim A dihidrasi lagi untuk membentuk 3-hidroksi 3-metil glutanil koenzim A. Nah, apa itu hidrasi? Hidrasi, hidrogen, hidrat, berarti hidrat itu apa? Air. Nah, jadi dia ditambahkan di sini melibatkan air atau H2O, molekul H2O. Maka terjadilah 3-hidroksi 3-metil glutanil koenzim A ini. Setelah itu dia mengalami pembelahan, jadi dia dibelah menjadi asetil koenzim A dan menjadi asetoasetat. Nah, untuk jalur degradatif valin dan isoleucin dia sama menyerupai leucin yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk jalur degradatifnya atau jalur penguraiannya itu sama ya, atau hampir menyerupai.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai oksigenase diperlukan untuk degradasi asam amino aromatik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian oksigenase dan juga degradasi. Oksigenase mudahnya adalah penambahan oksigen. Sedangkan degradasi adalah pembongkaran molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Degradasi asam amino aromatik tidak sederhana, walaupun umumnya hanya menghasilkan pirufat, fumarat, dan juga asetoasetat. Dalam degradasi ini, nantinya terdapat oksigen molekular yang berfungsi untuk memecahkan cincin aromatik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai degradasi fenilalanin. Fenilalanin di sini merupakan salah satu asam amino aromatik. Untuk mendegradasi fenilalanin ini, yang pertama yaitu dengan hidroksilase ke tirosin. Yang pertama, fenilalanin akan dikatalisis dengan hidrolase fenilalanin. Lalu di sini juga ada tetrahidrobiopterin yang berfungsi sebagai reduktan. Lalu akan menghasilkan tirosin dan juga air, lalu quinoid dihidrobiopterin. Di sini reaksinya berlangsung reversibel. Dan juga karena adanya atom molekul oksigen menyebabkan adanya enzim alfa monooksigenase. Yang kedua yaitu digunakan NADH untuk meregenerasi bentuk dari quinoid. Jadi pada reaksi yang sebelumnya itu terdapat quinoid. Nah, quinoid ini harus diregenerasi. Nah, reaksinya sebagai berikut. Fenilalanin ditambah H2O ditambah NADH ditambah H+ menjadi tirosin ditambah NAD+ ditambah H2O. Dan reaksi ini juga bisa untuk mensintesis tirosin. Yang ketiga yaitu transmisi tirosin jadi para hidroksifenil pirufat yang akan menjadi asetoasetat dan juga fumarat. Jadi yang pertama fenilalanin yang tadi kan dirubah menjadi tirosin. Lalu ditransmisi lagi menjadi para hidroksifenil pirufat. Lalu berubah menjadi homogenitase, lalu berubah menjadi 4 lasetoasetat, lalu menjadi 4 fumari asetoasetat, lalu baru menjadi fumarat dan juga asetoasetat. Nah, selanjutnya adalah untuk degradasi kriptofan. Degradasi kriptofan ini harus dikatalisis terlebih dahulu dengan dioksigenase. Lalu dioksigenase ini yaitu berfungsi untuk membelah dua cincin sehingga akan menghasilkan asetoasetat. Kita ambil contohnya triptofan. Triptofan ini dioksigenase sehingga menghasilkan N-formylkinurin. Lalu berubah menjadi kinurin, lalu mengalami monooksigenase sehingga menghasilkan 3-hidroksikinurin. Lalu ditambahkan dengan alanin di sini sehingga berubah menjadi 3-hidroksiantanilat. Lalu mengalami dioksigenase lagi sehingga menjadi 2-amino 3-karbosimukonat 6-semialdehid. Lalu setelah 11 langkah menjadi baru menjadi asetoasetat. Selanjutnya yaitu metionin terdegradasi menjadi suksinil koenzim A. Yaitu degradasi dari metionin ini yaitu dengan adenilasi metionin membentuk S-adenosil metionin. Jadi yang pertama metionin ini berubah menjadi S-adenosil metionin.
lalu berubah menjadi S-adenosil homositein, lalu ini mengalami adenilasi, lalu berubah menjadi homositein, lalu ini serin berubah menjadi sistationin, lalu ditambah dengan sistein berubah menjadi alfa ketobutirat, lalu berubah lagi menjadi propionil koenzim A, baru menjadi suksinil koenzim A. Yang terakhir yaitu mengenai kesalahan metabolisme. Kesalahan metabolisme ini akan mengakibatkan mengganggu degradasi yang tadi sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, kesalahan metabolisme ini sering dikenal dengan penyakit metabolisme asam amino. Nah, ini ada beberapa penyakit mengenai penyakit metabolisme asam amino ini. Ada gejalanya juga dan juga ada kekurangan enzim apanya. Kita akan bahas ya. Yang pertama mengenai citrullinema. Nah, ini kekurangan enzim argininosukinase. Gejalanya yaitu lesu, kejang, terus tegang otot. Yang kedua yaitu tirosinemia, yaitu kekurangan enzim. Enzimnya yaitu variasi enzim dari degradasi tirosin. Nah, ini menyebabkan keterbelakangan gejalanya itu keterbelakangan mental, lemah, lalu ada kerusakan hati. Yang ketiga ada penyakit albinism, yaitu akibat kekurangan enzim tirosinase. Gejalanya yaitu rambutnya tipis pirang. Gejalanya itu tidak ada pigmentasi. Lalu untuk homositinuria, yaitu kekurangan enzim sistationin beta sintase. Nah, ini gejalanya skoliosis, lalu keterbelakangan mental, lemah otot, rambut pirang tipis. Yang terakhir yaitu hyposinemia, yaitu kekurangan enzim alfa aminodiapik semialdehid dehidrogenase. Gejalanya yaitu kejang, ataksia, dan juga keterbelakangan mental. Ada juga penyakit fenilketonuria. Nah, penyakit fenilketonuria ini yaitu akibat kekurangan fenilalanin hidroksilase. Nah, jadi fenilalanin yang ada dalam cairan tubuh kita tidak dapat terdegradasi lengkap menjadi tirosin, sehingga menyebabkan fenilalanin ini tidak terdegradasi. Penyakit fenilketonuria ini juga bisa menyebabkan keterbelakangan mental jika tidak diobati secara langsung. Sekian pembelajaran mengenai katabolisme protein. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.